Perkenalkan, nama saya Almalika. Di sini saya berperan sebagai nurse. Perkenalkan, saya Anissa Bibulundari. Di sini saya berperan sebagai nurse. Perkenalkan, nama saya Hendrika Doga. Saya di sini berperan sebagai anak dari pasien. Perkenalkan, nama saya Adel Faluk. Saya sebagai berperan pasien. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulikna. Saya berperan sebagai suami dari pasien. Perkenalkan, nama saya adalah Lestiani Sinifan Calu. Saya berperan sebagai narator sekaligus kameramen. Selamat pagi, Bu. Gimana perasaan Ibu? Bayangan itu mengejar saya terus. Hari ini kita ngobrol santai saja ya. Saya ingin tahu lebih dalam apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman belakangan ini, supaya kita bisa cari solusinya sama-sama. Kalau boleh saya tahu, namanya Ibu siapa ya? Apakah benar namanya Ibu Adol? Baik. Ibu tinggalnya di mana ya kalau boleh saya tahu? Tinggal di Sultan Yesus. Baik. Bapak, kalau boleh saya tahu, apakah sebelumnya di keluarga Ibu ada yang pernah mengalami keluhan serupa, seperti melihat sesuatu atau mendengar suara-suara? Tidak sih, tapi katanya ibu ini pernah rawat di rumah sakit jiwa karena dia bicara-bicara sendiri. Baik, berarti ada riwayat genetik ya. Lalu, Bu Sari, maaf, apakah dulu ada kejadian yang membuat Ibu merasa sangat trauma atau sedih yang mendalam? Dulu waktu kecil saya sering dipukul dari ayah karena nilai saya jelek. Jadi saya merasa sedih. Terima kasih sudah bercerita, Ibu. Saya tahu itu sangat berat, jadi rasa tidak berdaya dan masalah itu adalah faktor predisposisi atau fondasi kerapuhan mental yang Ibu bawa. Kalau untuk kejadian baru-baru ini, Pak Aman, sebelum Ibu melihat bayangannya apa yang terjadi? Begini suster, baru 2 bulan yang lalu terjadi di tempat kerja pabriknya ibu. Yesus dan ibu sering begadang dan tidak mau makan. Berarti pemicunya adalah kehilangan pekerjaan dan masalah ekonomi. Tekanan yang bertubi-tubi ini membuat pikiran Ibu kelelahan dan akhirnya menciptakan bayangan-bayangan itu sebagai bentuk pelarian rasa takut. Ibu Adol, apakah Ibu bisa menceritakan yang lebih detail tentang bayangan yang Ibu lihat, seperti apa bentuknya? Bentuknya tinggi besar, hitam, tidak ada mukanya, sus. Biasanya bayangan itu muncul jam berapa saja, Bu? Seringnya sore pas matahari mau tenggelam. Biasanya sampai jam 4. Biasanya sampai 4 kali sehari, sus. Baik. Apa yang Ibu rasakan dan lakukan kalau bayangan itu mendekat kepada Ibu? Saya takut sekali. Saya langsung tutup muka pakai bantal dan teriak minta tolong, sus. Dol, tadi kita sudah tahu ya kalau bayangan hitam itu adalah halusinasi. Sekarang saya ajarkan cara pertama untuk mengusirnya, yaitu dengan menghardik caranya, yaitu saat bayangan itu muncul, Ibu tutup mata dan teriak dalam hati, "Pergi kamu, tidak nyata, kamu palsu." Coba Ibu bisa. Bagaimana, sus, kalau bisa dijelaskan ulang? Perhatikan saya ya. Caranya, bila bayangan itu datang, tutup mata lalu teriak dalam hati, "Kamu tidak nyata, kamu palsu." Ya. Coba peragakan. Ibu tutup mata, lalu Ibu teriak dalam hati seperti, "Pergi kamu,
kamu tidak nyata, kamu palsu. Ayo Ibu, coba lakukan. Baik. Bagus sekali. Bapak, jika Ibu mengalami bayangan-bayangan itu kembali, tolong Bapak ingatkan untuk melakukan cara yang saya ajarkan tadi, cara penolakan supaya Ibu tidak mengingat bayangan-bayangan itu. Baik, terima kasih Suster. Saya akan mencoba untuk mengajarkan kepada Ibu lagi. Terima kasih. Baik. Ibu Adol, hari ini kita belajar minum obat ya. Ada 2 obat yang Ibu harus minum. Yang pertama itu obat warna orange. Ibu minum ini agar Ibu bisa tenang pikirannya. Yang kedua ada obat warna putih. Dengan Ibu minum ini, Ibu tidur dengan nyenyak. Maka obatnya wajib diminum setiap hari, Sus? Tidak setiap hari, cuman ibarat obat ini tuh adalah pagar ya Ibu ya. Kalau Ibu minum rutin 3 kali sehari setelah makan, pagar dalam pikiran Ibu yang kuat itu, yang melihat bayangan-bayang itu tidak bisa masuk lagi kalau Ibu rutin minumnya. Kalau berhenti, bayangannya bisa datang lagi dan lebih besar dari yang Ibu lihat saat ini. Pak Aman, tolong awasi Ibu untuk mengonsumsi obatnya dengan cara prinsip 5 benar, yaitu benar obat, benar pasien, benar cara, benar waktu, dan benar dosisnya. Baik, terima kasih Suster. Saya akan berusaha untuk mengajar. Ibu Adol, cara selanjutnya adalah dengan bercakap-cakap kepada keluarga, jangan melamun sendirian. Begitu bayangan itu mulai kelihatan, Ibu langsung mencari anaknya atau suaminya. Caranya bagaimana, Suster? Seperti ini, Hendrika, ayo ngobrol sama Ibu. Ibu mulai lihat bayangan ini lagi. Tolong teman Ibu. Coba Hendrika, kalau Ibu bilang begitu, apa yang akan adik lakukan? Yesus, tentu saya ajak Ibu untuk masak atau melihat tanaman di depan rumah agar Ibu tidak berfokus ke bayangan itu lagi. Baik. Pintar sekali Hendrika, itu sangat membantu Ibu. Baik Bu Adol, sekarang kita sudah tahu ya kenapa bayangan itu muncul. Bukan karena Ibu lemah, tapi karena Ibu sedang menanggung beban yang terlalu berat sekarang. Sekarang tarik napas dalam, Ibu sudah tidak sendirian lagi. Ibu hanya butuh istirahat dan bantuan. Besok kita latihan cara mengontrol pikiran agar tidak dikuasai bayangan itu lagi. Ibu setuju?